Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua Ya, bersama Kang Suryo. Kang Suryo. Nanti bisa lihat channelnya Kang Suryo. Ini kita mau membahas proses pemberangkatan TKI ke Taiwan. Ya, jadi berhubung saya dulu itu prosesnya PRT sampai sini pindah pabrik, dan Kang Suryo itu proses pabrik sampai sini tetap pabrik. Saya mau tanya-tanya ke Kang Suryo, persiapannya itu apa aja? Pertama kita kalau kerja ke Taiwan tuh yang pertama itu yang dipikirkan tuh harus biaya. Biaya. Ya, biaya. Pertama itu biaya. Yang belum lihat di channel saya soal biaya itu, nanti jika ada linknya di sini bisa diklik ya. Itu tiap PT beda ya. Ya, tiap PT beda. Kemudian yang kedua tentunya persiapan Berkas. ya. Pertama itu adalah ijazah, KTP, akte kelahiran, mm-hmm. terus sama KK atau kartu keluarga. Tentunya semua itu asli ya. Ya, asli. Udah membawa berkas, udah mengumpulkan berkas. Ya, kita tentunya ke PT ya. Tentunya kita Terus, PT. Di PT itu apa aja, Mas? Nah, kalau kita pergi ke PT, jelasnya kita bawa berkas itu nanti untuk mengisi formulir atau identitas yang sesuai fakta ya. Sesuai dengan data diri. Data diri ya. Kalau kita sudah mengisi formulir, nanti kita disuruh yang namanya medical. Tapi mengisi formulir medicalnya kita gimana? Hari berikutnya. Jadi kita ngisi formulir dulu, mungkin lain hari, mungkin besoknya atau besoknya, itu kita melakukan medical pra ya tentunya. Itu meliputi apa aja itu? Kalau medical pra itu biasanya meliputi tentang kayak THT itu lah. Mulai dari mata, telinga, terus hidung, terus ronsen dada dan air seni atau air kencing pribadi. Terus kalau kita sudah medical fit dan diterima oleh PT, ya maksudnya sudah memenuhi persyaratan tahap awal itu tahap awal. Terus kita itu nanti disuruh namanya tuh BLK, Balai Latihan Kerja ya. Ya, Balai Latihan Kerja melakukan pendidikan terkaitnya tentang TKI Taiwan atau pembekalan nanti yang di Taiwan di sini, guys. Itu kegiatannya apa aja itu di BLK itu? Ya, kegiatannya kita ya kalau kita biasanya di situ kalau kayak TKI Taiwan ya kayak bahasa belajar bahasa itu udah pasti ya. Udah pasti itu. Yang kedua kita kalau punya skill kayak las kita dipelajari las di situ. Terus kalau punya gerinda kita dipelajari gerinda. Kalau skillnya di mesin bubut itu juga ada di situ, mesin bubut diajari mesin bubut. Nanti ditanya sama pihak marketingnya, kamu bisanya skillnya apa, di bidang apa, di rumah pengalamanmu berdasarkan apa. Nah, jadi kan kita kembali lagi ke formulir ya. Dari situ kan ada cantumannya pengalaman kerjanya apa gitu. Tapi kalau biasanya kalau bakatnya nggak ada di situ, kita diarahkan ke pabrik ini, dia mau nggak gitu. Ya gitu. Kemudian sambil kita belajar BLK itu, di BLK itu kegiatan kegiatannya prosesnya kalau kita sudah BLK jebret lainnya kita ID Mas. Nah, jadi kita proses kemudian sambil belajar, mungkin ada waktu sehari ya, kita meluangkan waktu untuk membuat ID. Itu ada pengantarnya ya, ada pengantarnya sendiri. Tenang aja guys. Kemudian selain sambil belajar di BLK kita membuat ID itu, nanti kan di situ kan ada peraturannya membuat SKCK. Ya, SKCK itu wajib ya. Kemudian kalau sudah itu SKCK, kita biasanya ditanya sudah punya paspor apa belum. Maaf, kalau paspor itu seingat saya kan itu kita medical full dulu. Oh iya. Di medicalnya itu ada dua ya, jadi medical full, medical pra sama full. Kalau medical full itu ya meliputi badan kita sudah dicek, yang ditambah lagi dengan itu Mas berak. BAB lah. Ya BAB itu dan darah biasa. Sampel darah dan ronsennya sudah ya, kemarin sudah dulu. Terus sama pinjer kesehatan oleh pihak dinas kesehatan. Habis itu ya kita bikin paspor ya. Setelah kita proses paspor beres, kita tentunya kita teto. Ini nanti dipanggil nama kamu siapa, tempat tanggal lahir kamu berapa, ibu kamu nama siapa,
gitu guys. Kalau sudah selesai itu, dan kalau ditanya itu sekalian jangan grogi guys, ya grogi atau gagal penyebutan sekali kesalahan itu gimana? Itu depending Ulang lagi. Jadi mohon diperhatikan, jangan gugup, santai aja guys. Dan nanti kalau sudah selesai, kita tahap terakhir itu namanya pinjer 10 jari. Kemudian kalau proses itu sudah selesai, itu selanjutnya adalah tahap kita selanjutnya PAP, pembekalan akhir pemberangkatan, PAP. Jadi PAP itu PAP itu pengalaman Surya itu pembekalan itu ya terkait dengan kita kerja ke Taiwan itu mulai dari peraturan, hak dan kewajiban kita di Taiwan. Kalau nanti kalau ada apa-apa kayak pokoknya kita peraturan aja lah intinya gitu. Terutama untuk mempersiapkan mental kita bekerja di luar negeri. Ya. Setelah PAP selesai, kita penerbangan. Ada yang transit di Hong Kong, ada yang transit di Singapura. Kita sudah sampai di bandara, terus kita nanti itu dijemput sama namanya itu apa lupa aku, pemandu. Sama si pemandunya dikasih pengarahan, dan situ nanti duduk manis dan dibuka namanya proyektor itu. Tentang informasi yang terkait tentang peraturan TKI Taiwan. Iya. Kita sudah sampai di bandara dan terus ada pengarahan, ada yang mengarahkan. Kemudian kita selanjutnya ke jemputan ke penampungan. Terus di penampungan kita ya itu suruh istirahat. Habis itu nanti jam 4 dibangunkan, dibangunkan, suruh baris dan bawa berkas yang diberikan oleh pihak PT ya, berkas kita loh, maksudnya mulai dari paspor dan pokoknya identitas kalian itu, dan nanti suruh pegang dan baris menuju namanya kantor kesehatan atau medikal lagi. Kita medikal awal di Taiwan. Jadi meliputi medikal ya kayak di Indonesia, kurang persis kayak gitu guys, sama lah guys ya. Kemudian kalau medikal udah selesai, kita proses kita ada yang nyebut lagi. Gimana? Ada yang jemput lagi suruhan agensi ke kantor agensi. Agensi saya kan di Taichung, jadi sudah di kantor agensi Taichung kita suruh namanya tanda tangan. Tanda tangan job seperti itu. Ya tanda tangan job, tanda tangan peraturan pokoknya tanda tangan itu guys. Habis itu kita diajak ke pabrik lihat pekerjaan kita bagian apa gitu ya. Ya pokoknya diperankan sama apa namanya pabriknya sama bosnya atau laupan. Habis itu kita dibawa ke mes. Iya. Habis dibawa ke mes, kita besoknya suruh kerja. Iya, kerja dan tetap semangat. Kita lanjut ke part 2. Bye bye.